Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Febrianti dengan NIM 2312489. Saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis dan teoritis pengembangan kurikulum. Landasan filosofis dan teoritis pengembangan kurikulum. 1. Pengertian landasan filosofis dan teoritis pengembangan kurikulum. Landasan filosofis dan landasan teoritis merupakan dua hal yang saling berkaitan dan menjadi pondasi penting dalam pengembangan kurikulum. Landasan filosofis merupakan dasar pemikiran yang mendasari pengembangan kurikulum. Ia menjawab pertanyaan, mengapa kurikulum dikembangkan? Landasan filosofis berhubungan dengan nilai-nilai, keyakinan, dan pandangan hidup yang dianut oleh para pengembang kurikulum. Landasan teoritis merupakan dasar pemikiran yang menjelaskan bagaimana kurikulum dikembangkan. Ia menggunakan teori-teori pendidikan yang telah dikaji dan terbukti efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Landasan teoritis memberikan kerangka acuan dan pedoman dalam merancang struktur, isi, dan metode pembelajaran. Landasan filosofis berperan sebagai pedoman dalam menentukan visi, misi, dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Ia juga menentukan nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada peserta didik. Beberapa aliran filsafat yang sering menjadi landasan filosofis pengembangan kurikulum antara lain. A. Filsafat progresif menekankan pada pengalaman belajar siswa, berpikir kritis, dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. B. Filsafat behaviorisme berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Kurikulum dirancang untuk mengubah perilaku siswa melalui proses belajar yang terstruktur. C. Filsafat humanisme menekankan pada potensi dan nilai setiap individu. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan potensi dan kreativitas siswa serta memupuk rasa kasih sayang dan empati. D. Filsafat konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman belajar. Landasan teoritis. Landasan teoritis memberikan kerangka acuan dalam merancang kurikulum secara praktis. Ia menjawab pertanyaan, bagaimana kurikulum dapat diimplementasikan secara efektif? Beberapa teori pendidikan yang sering menjadi landasan teoritis antara lain. Yang pertama, teori belajar. Teori belajar seperti teori kognitif, teori behaviorisme, dan teori konstruktivisme memberikan kerangka acuan dalam merancang metode pembelajaran yang efektif. Yang kedua, teori kurikulum. Teori kurikulum seperti teori Tyler, teori Brunner, dan teori Dewey memberikan panduan dalam merancang struktur, konten, dan evaluasi kurikulum. Yang ketiga, teori pengembangan. Teori pengembangan seperti teori Gagne, teori Bloom, dan teori Kolb memberikan panduan dalam merancang strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Hubungan landasan filosofis dan teoritis. Landasan filosofis dan teoritis saling melengkapi dan berhubungan erat. Landasan filosofis memberikan pondasi nilai dan tujuan yang ingin dicapai, sedangkan landasan teoritis memberikan kerangka acuan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Macam-macam landasan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan proses yang kompleks dan sistematis, yang melibatkan berbagai aspek penting, termasuk landasan yang kuat untuk menjamin relevansi dan efektivitasnya. Landasan pengembangan kurikulum dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan dasar pemikiran yang mendasari pengembangan kurikulum yang berasal dari filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan memberikan perspektif tentang hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, dan peran pendidikan dalam kehidupan. Beberapa aliran filsafat yang sering digunakan sebagai landasan filosofis pengembangan kurikulum. A. Progresivisme menekankan pengalaman belajar dan keterlibatan
aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan aliran ini cenderung fleksibel dan berpusat pada peserta didik. B. Konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman. Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan aliran ini. B. Konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman. Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan aliran ini menekankan penemuan dan konstruksi pengetahuan oleh peserta didik. C. Rekonstruktivisme menekankan peran pendidikan dalam mengubah masyarakat dan mengatasi masalah sosial. Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan aliran ini fokus pada keadilan sosial dan pengembangan kesadaran kritis peserta didik. 2. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan dasar pemikiran yang berasal dari teori-teori sosiologi pendidikan dan antropologi pendidikan. Teori-teori ini memberikan kerangka berpikir tentang dalam peran pendidikan masyarakat, hubungan antara pendidikan dan budaya, dan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pendidikan. Beberapa aspek sosiologis yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. A. Kebutuhan masyarakat. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan zaman. B. Struktur sosial. Kurikulum harus mempertimbangkan struktur sosial masyarakat dan memastikan akses pendidikan yang adil bagi semua lapisan masyarakat. C. Budaya. Kurikulum harus menghormati dan menghargai budaya lokal dan nasional. 3. Landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan dasar pemikiran yang berasal dari teori-teori belajar dan psikologi perkembangan. Teori-teori ini memberikan kerangka berpikir tentang proses belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, dan tahapan perkembangan peserta didik. Beberapa teori belajar yang sering digunakan sebagai landasan psikologis pengembangan kurikulum. A. Teori behaviorisme menekankan perubahan perilaku sebagai hasil dari rangsangan dan penguatan. Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan teori ini cenderung berfokus pada hasil belajar dan penilaian yang objektif. B. Teori kognitif menekankan proses berpikir dan pengetahuan dalam pembelajaran. Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan teori ini menekankan pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan problem solving peserta didik. C. Teori konstruktivisme menekankan konstruksi pengetahuan oleh peserta didik melalui interaksi dan pengalaman. Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan teori ini menekankan penemuan dan konstruksi pengetahuan oleh peserta didik. 4. Landasan iptek. Landasan iptek yang diterjemahkan menjadi landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai mendasar yang menjadi pedoman pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Hal ini mencakup kerangka filosofis dan hukum yang membentuk cara kita mendekati dan memanfaatkan iptek di masyarakat. Landasan filsafat iptek. Perkembangan iptek berakar pada seperangkat prinsip filosofis yang menjadi pedoman arah dan tujuannya. Prinsip-prinsip ini meliputi A. Rasionalisme. Iptek mengandalkan akal dan logika sebagai sarana utama memperoleh pengetahuan. Ini menekankan bukti empiris, observasi, dan eksperimen untuk memvalidasi teori dan pengembangan teknologi baru. B. Humanisme. Iptek seringkali didorong oleh keinginan untuk memperbaiki kondisi manusia yang mengatasi tantangan masyarakat. Ia merupakan memanfaatkan pengetahuan ilmiah dan inovasi teknologi demi kemajuan umat manusia. C. Kemajuan.
Iptek secara inheren terkait dengan gagasan kemajuan dengan upaya terus-menerus untuk menemukan penemuan dan kemajuan baru. Upaya ini didorong oleh keyakinan bahwa pengetahuan ilmiah dan inovasi teknologi dapat membawa masa depan yang lebih baik. Kerangka hukum pengembangan iptek. Selain prinsip-prinsip filosofis, kerangka hukum juga memainkan peran penting dalam membentuk pengembangan dan penerapan iptek. Kerangka kerja ini menetapkan pedoman untuk a. Hak keyakinan intelektual. Undang-undang yang mengatur paten, merek dagang, dan hak cipta melindungi keyakinan intelektual penemu dan peneliti, memberikan insentif pada inovasi dan kemajuan teknologi. B. Pertimbangan etis. Peraturan mengenai penggunaan bioteknologi, kecerdasan buatan, dan teknologi baru lainnya mengatasi masalah etika dan memastikan pengembangan dan penerapan yang bertanggung jawab. C. Perlindungan lingkungan. Undang-undang yang berkaitan dengan pengendalian polusi, pengelolaan sumber daya, dan mitigasi perubahan iklim memastikan bahwa pengembangan iptek dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Landasan konstitusional perkembangan iptek di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan landasan hukum bagi pengembangan iptek di tanah air. Pasal 31 ayat 5 menyatakan pemerintah wajib memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Ketentuan ini menekankan pentingnya iptek bagi pembangunan nasional dan perannya dalam mencapai kemajuan masyarakat. 5. Landasan organisatoris. Landasan organisatoris diterjemahkan menjadi fondasi struktur organisasi. Konsep ini mengacu pada prinsip-prinsip dan kerangka kerja yang mendasari desain dan implementasi struktur organisasi. Fondasi ini membentuk bagaimana organisasi diorganisir, bagaimana fungsinya, dan bagaimana mereka mencapai tujuannya. Prinsip utama struktur organisasi, perancangan struktur organisasi yang efektif berpedoman pada beberapa prinsip utama. A. Pembagian kerja. Prinsip ini menyarankan bahwa tugas harus dibagi dan diberikan kepada individu atau tim berdasarkan keahlian dan kemampuan mereka. Spesialisasi ini memungkinkan efisiensi dan produktivitas yang lebih besar. B. Rantai komando. Menetapkan hierarki wewenang yang jelas, memastikan adanya jalur yang jelas untuk pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Struktur ini memperjelas siapa melapor kepada siapa dan membantu menjaga ketertiban dan kendali. C. Rentang kendali. Prinsip ini mengacu pada jumlah bawahan yang dapat diawasi secara efektif oleh seorang manajer. Menentukan rentang kendali yang tepat akan memastikan bahwa manajer dapat memberikan bimbingan dan dukungan yang memadai tanpa merasa kewalahan. D. Koordinasi dan komunikasi. Struktur organisasi yang efektif memfasilitasi kelancaran komunikasi dan kolaborasi antara departemen dan individu. Hal ini memastikan bahwa informasi mengalir secara efisien dan tugas-tugas dikoordinasikan secara efektif. E. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Organisasi harus mampu beradaptasi terhadap perubahan keadaan dan tuntutan pasar. Hal ini memperlakukan struktur yang fleksibel dan dapat disesuaikan untuk mengakomodasi tantangan dan peluang baru. Jenis struktur organisasi. Ada beberapa jenis struktur organisasi yang umum. Masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. A. Struktur fungsional. Struktur ini mengelompokkan karyawan berdasarkan keahlian fungsionalnya seperti pemasaran,
keuangan, atau operasi. Sangat cocok untuk organisasi dengan kerangkaian produk yang sempit dan lingkungan yang stabil. B. Struktur divisi. Struktur ini mengelompokkan karyawan berdasarkan lini produk, wilayah geografis, atau segmen pelanggan. Cocok untuk organisasi dengan portofolio produk yang beragam atau pasar yang tersebar secara geografis. C. Struktur matriks. Struktur ini menggabungkan struktur fungsional dan divisi, memungkinkan karyawan untuk melapor kepada manajer fungsional dan manajer proyek. Cocok untuk organisasi yang memerlukan fleksibilitas dan kolaborasi lintas fungsi. D. Struktur tim. Struktur ini menekankan kerja tim dan kolaborasi dengan karyawan yang bekerja dalam tim yang mandiri. Cocok untuk organisasi yang menghargai inovasi dan pemberdayaan karyawan. 6. Landasan biologis. Istilah landasan biologi mengacu adalah landasan biologis pendidikan. Ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip biologis, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan dan perilaku manusia mempengaruhi proses pembelajaran. Konsep ini mengakui bahwa individu adalah makhluk biologis dan perkembangan fisik secara kognitif. Mereka memainkan peran penting dalam kemampuan mereka untuk belajar dan tumbuh. Konsep kunci dalam landasan biologis. Konsep kunci dalam landasan biologis. A. Perkembangan manusia. Biologi landasan mengakui bahwa perkembangan manusia adalah proses kompleks yang dipengaruhi oleh faktor genetik, interaksi lingkungan, dan pengalaman. Memahami tahapan perkembangan fisik, kognitif, dan sosial emosional sangat penting untuk menyesuaikan pendekatan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik peserta didik pada usia dan tahapan yang berbeda. B. Fungsi otak. Otak adalah organ pusat pembelajaran dan struktur serta fungsinya berhubungan langsung dengan kemampuan kognitif. Biologi landasan menekankan pentingnya memahami bagaimana otak memproses informasi, berkembang seiring waktu, dan merespon rangsangan belajar yang berbeda. C. Genetika dan keturunan. Meskipun mengakui pengaruh lingkungan, landasan biologi juga mengakui peran genetika dalam membentuk perbedaan individu dalam kemampuan belajar, gaya kognitif, dan kecenderungan. Memahami pengaruh genetik dapat membantu pendidik menyesuaikan pengajaran untuk memenuhi beragam kebutuhan siswa. Faktor fisiologis. Faktor fisik seperti nutrisi, tidur, dan kesehatan secara keseluruhan dapat berdampak signifikan terhadap kemampuan siswa untuk belajar dan berprestasi di sekolah. Biologi landasan menyoroti pentingnya mengatasi faktor-faktor ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Penerapan landasan biologis dalam pendidikan. A. Pengembangan kurikulum. Memahami tahap perkembangan anak memungkinkan pendidik merancang kurikulum yang sesuai dengan usia yang sesuai dengan kemampuan kognitif dan fisik mereka. B. Strategi pengajaran. Biologi landasan menginformasikan pengembangan strategi pengajaran efektif yang melibatkan gaya belajar berbeda, mendorong pembelajaran aktif, dan mempertimbangkan perbedaan individu. C. Penilaian dan evaluasi. Memahami dasar pembelajaran biologis membantu pendidik merancang penilaian yang secara akurat mengukur kemajuan siswa dan mengidentifikasi area potensial untuk perbaikan. D. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Biologi landasan menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, merangsang, dan mendukung yang memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan kognitif siswa. Landasan perkembangan biologis dan bahasa. Landasan biologi juga berlaku pada perkembangan bahasa.
Kemampuan berkomunikasi melalui bahasa merupakan sifat unik manusia dan perkembangannya sangat terkait dengan faktor biologis. Penelitian menunjukkan bahwa otak manusia secara khusus terhubung untuk memperoleh bahasa, dan wilayah tertentu didedikasikan untuk memproses dan menghasilkan ucapan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.